Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Send them away from his son Isaac to the land of the east. Genesis 25 ayat 6, New International Version. Itulah tadi adalah petikan dari kitab Kejadian dari kitab Injil yang merupakan penyimpanan rahasia terbesar berkenaan satu bangsa yang bergerak ke dunia timur bagi mengembangkan keturunan manusia seperti yang diperintahkan Tuhan. Bangsa paling rahasia inilah yang menurunkan berbagai bangsa Asia dari tempat asal mereka, yaitu Asia Barat dan Asia Tengah, di mana dari situlah bermulanya peradaban manusia. Bangsa ini yang merupakan pemegang rahasia akhir zaman adalah salah satu bangsa besar yang pernah membangun kota-kota purba dan menyertai peperangan-peperangan agung sejak surutnya banjir besar bersama-sama bangsa agung yang telah pupus seperti Sumerian dan Akkadian. Sesungguhnya kisah pengembaraan bangsa ini merupakan satu epik yang teramat panjang, lebih panjang dari epik Homer, The Iliad, and the Odyssey. Siapakah Bani Jawi? Apa misi rahasia Bani Jawi? Dan siapakah Bani Jawi, Jawa, atau Melayu? Dari manakah asalnya Melayu itu? Ketika ramai ilmuwan berdebatkan kaum-kaum yang hilang, seperti The Lost Tribe of Israel, Atlantis, Lemuria, Sodom and Gomorrah, malah masih mencari-cari siapakah Gog and Magog. Rahasia bangsa misteri ini masih terpelihara di dalam tabut rahasia sejak beribu-ribu tahun. Tiada siapa yang tahu dari mana asalnya bangsa ini, bagaimana bangsa ini boleh wujud di tanah paling selatan benua Asia di penghujung dunia. Bangsa yang hilang masih tidur dan ditidurkan di ujung dunia. Setelah penat mengembara, bangsa misteri berherat dan berherat, tidur dengan lenanya, senyap sunyi tanpa siapa yang mengganggu. Walaupun Hitler telah pergi ke Tibet mencari bangsa misteri ini, tetapi dia juga ketinggalan jejak mereka. Di manakah bangsa misteri ini meneruskan perjalanan mereka? Masih adakah masa lagi untuk menjejaki mereka? Mengapa Israel bersusah payah membangun pangkalan dan juga pengaruhnya di Singapura? Dan apa kaitan Cina, Singapura dengan Yahudi Zionis? Adakah terdapat apa-apa perancangan ketika Stamford Raffles menjejakkan kakinya di Pulau Singapura? Apa hubungan bangsa Melayu dengan bangsa Yahudi? Apakah dia altar paling rahasia bangsa Melayu? Apa yang terjadi 2000 tahun sebelum Masehi di antara Melayu dan Yahudi? Di ujung dunia, bangsa ini masih nyenyak tidur. Jack Raworth menambah hujahnya dengan bukti bahwa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad ke-19. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. Beliau sampai pada satu kesimpulan bahwa orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana, tetapi malah merupakan induk yang menyebar ke tempat lain. Rahasia yang terpendam beribu tahun tentang satu bangsa pengembara yang mencari tanah yang dijanjikan semakin lama semakin terbongkar dengan penemuan berbagai artefak yang penuh misteri dan mengundang pertanyaan seperti penemuan keris di sebuah kuil purba di Okinawa, Jepang, kendi purba yang sama di Vietnam, Kamboja, dan Pahang, penemuan kota purba yang dinamakan Jawi atau Jawa di Jordan, dan juga penemu keris purba di Rusia. Selain gendang Dongson dan kapak tua Asia Tengah yang populer itu, apa maksud kepada semua misteri ini? Sahabat, penemuan keris di kuil Okinawa, Jepang. Profesor Takara mengatakan kerajaan Ryukyus atau yang punya kuil telah melakukan hubungan dagang dengan Thailand, Beethoven 1425 dan 1570, Malaka 1463 sampai 1511, Patani, Sodom Thailand 1490 sampai 1543, dan beberapa wilayah di Indonesia yaitu Palembang, Java dan Sumatera, dan Kamboja. Sahabat, ada kota kuno Jawa di Jordania. Para arkeolog dengan metode karbon memperkirakan usia kota tersebut adalah 4 milenium sebelum Masehi atau 4000 sebelum Masehi. Bangsa terasia inilah yang menurunkan berbagai bangsa Asia dari tempat asal mereka, yaitu Asia Barat dan Asia Tengah, di mana dari situlah bermulanya peradaban manusia. Bangsa ini yang merupakan pemegang rahasia akhir zaman adalah satu bangsa besar yang pernah membina kota-kota purba dan menyertai peperangan-peperangan agung sejak surutnya banjir besar bersama-sama bangsa agung yang telah pupus seperti Sumerian dan Akkadian. Ketika Ptolemy, seorang ahli geografi Yunani, melukis peta semenanjung tanah Melayu, beliau telah menamakan semenanjung ini yaitu Golden Chersones, yang bermaksud atau yang artinya semenanjung emas. Ketika manuskrip-manuskrip India purba menamakan tanah ini sebagai Suvarna Bumi, yaitu tanah emas, dan sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membangun negara kota kerajaan Nabi Sulaiman,
yang diambil dari sebuah kerajaan purba di timur, jauh yang dinamakan Opir Kajian dari manuskrip kuno Firaun Mesir, dan hieroglif di dinding-dinding kuil telah mendapati bahan pengawet kapur atau kapur barus dan rempah-rempah untuk upacara ritual mengawet mayat diimpor dari sebuah kawasan di sebelah Nusantara ini. Dan apa yang terjadi di Nusantara beribu tahun yang silam? Benarkah ketika Firaun-Firaun Mesir yang sedang membangun piramid, bangsa yang tinggal di Nusantara masih bercawa dan melukis gambar monyet di gua-gua? Nampaknya perdagangan rempah telah berjalan beribu tahun. Dahulu malah bangsa misteri di Nusantara telah mampu mengekspor emas, dikala kerajaan lain hanya mampu memperdagangkan kendi-kendi, gendang, dan juga seramik purba. Apakah sejarah yang kita baca selama ini atau yang kita lihat selama ini betul-betul tepat? Sesungguhnya, kisah pengembaraan bangsa ini merupakan satu epik yang teramat panjang dan lebih panjang dari epik Homer, The Iliad, and the Odyssey. Sahabat, inilah rahasia pemegang akhir zaman Bani Jawi. Sebenarnya saya tahu soal Bani Jawi ini dari catatan. Setelah saya membaca catatan itu, saya mulai tertarik tentang Bani Jawi, tentang siapakah mereka, untuk misi apakah mereka, dan dari manakah mereka. Tentang siapa Bani Jawi itu, sebenarnya Bani Jawi mencakup orang Jawa, Sunda, Melayu. Terlalu rahasianya Bani Jawi. Tak banyak yang mengetahui tentang mereka, padahal Andalah mereka. Leluhur bangsa Jawa atau Bani Jawi, di dalam mitologi Jawa diceritakan bahwa salah satu leluhur bangsa Sunda atau Jawa adalah Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda yang bermukim di Gunung Mahera. Selain itu, nama Batara Brahma juga terdapat di dalam silsilah Baba Tanah Jawi. Dan di dalam silsilah itu bermula dari Nabi Adam alaihissalam yang berputra Nabi Sith alaihissalam. Kemudian Nabi Sith alaihissalam menurunkan Sang Hyang Nur atau cahaya yang menurunkan Sang Hyang Nur Rasa. Sang Hyang Nur Rasa kemudian menurunkan Sang Hyang Wanang yang menurunkan Sang Hyang Tunggal, dan Sang Hyang Tunggal menurunkan Batara Guru yang menurunkan Batara Brahma. Dan berdasarkan pemahaman dari naskah-naskah kuno orang-orang Jawa, Batara Brahma adalah leluhurnya raja-raja di tanah Jawa. Dalam sejarah Jawa, peran Batara Brahma sangat signifikan. Dia sering dikaitkan dengan kemunculan kerajaan-kerajaan besar di Jawa, seperti Kerajaan Mataram kuno, Majapahit, dan Kerajaan Sunda. Para raja di tanah Jawa sering mengklaim garis keturunan mereka dari Batara Brahma untuk memperkuat legitimasi dan kekuasaan mereka. Mereka percaya bahwa dengan menghubungkan diri dengan Batara Brahma, mereka mendapatkan restu dan kekuatan dari para dewa. Mitologi tentang Batara Brahma tidak hanya mempengaruhi aspek politik, tetapi juga budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Banyak upacara adat, tradisi, dan kesenian Jawa yang terinspirasi oleh mitologi ini. Misalnya dalam pertunjukan wayang kulit, Batara Brahma sering muncul sebagai tokoh penting yang memberikan petunjuk dan nasihat kepada para pahlawan. Selain itu, banyak candi dan situs arkeologi di Jawa yang didedikasikan untuk menghormati Batara Brahma dan juga dewa-dewa lainnya. Dengan masuknya Islam ke Jawa, mitologi tentang Batara Brahma mengalami penyesuaian. Meskipun pengaruh Hindu, Buddha tetap kuat. Banyak tokoh dalam mitologi Jawa mulai diintegrasikan dengan ajaran Islam. Nabi Adam dan Nabi Sith alaihissalam misalnya tetap diakui sebagai leluhur umat manusia. Sementara tokoh-tokoh seperti Sang Hyang Nur Cahaya dan Sang Hyang Nur Rasa mulai dilihat sebagai perwujudan dari cahaya ilahi di dalam Islam. Sejarah Jawa mencatat keberadaan beberapa kerajaan besar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan politik, sosial, dan budaya di wilayah Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini seringkali menempatkan Batara Brahma sebagai salah satu leluhur spiritual mereka, memperkokoh legitimasi dan kekuasaan mereka di mata rakyat. Dan inilah beberapa kerajaan tersebut antara lain. 1. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno yang berdiri sekitar abad ke-8 Masehi dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Jawa Tengah. Dan raja-raja Mataram kuno seperti Raja Sanjaya dan keturunannya mengklaim keturunan dari dewa-dewa Hindu termasuk Batara Brahma. Mereka membangun beberapa candi yang megah seperti Candi Prambanan yang didedikasikan untuk Trimurti atau 3 dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan juga Siwa. 2. Kerajaan Majapahit. Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada juga menempatkan Batara Brahma dalam garis keturunannya. Majapahit terkenal dengan kekuatan militernya dan kebijaksanaan politiknya yang berhasil menyatukan berbagai wilayah di Nusantara. Kejayaan Majapahit seringkali dihubungkan dengan restu para dewa, termasuk Batara Brahma.
3. Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda yang berpusat di wilayah Jawa Barat juga memiliki hubungan erat dengan mitologi Batara Brahma. Raja-raja Sunda seperti Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi sering disebut-sebut memiliki hubungan dengan Batara Brahma. Dan dalam naskah kuno, kerajaan Sunda digambarkan sebagai kerajaan yang makmur, damai, dan di bawah naungan para dewa. Masyarakat Jawa memiliki berbagai upacara dan tradisi yang terinspirasi oleh mitologi Batara Brahma, dan beberapa di antaranya yaitu upacara Kasada. Upacara Kasada adalah upacara yang dilakukan oleh suku Tengger di Gunung Bromo. Dalam upacara ini, masyarakat Tengger mempersembahkan sesajen kepada para dewa, termasuk Batara Brahma, dan upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan juga permohonan keselamatan bagi masyarakat. 2. Pertunjukan wayang kulit. Wayang kulit adalah salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional Jawa yang sangat populer. Dan di dalam pertunjukan wayang kulit, tokoh Batara Brahma sering muncul memberikan nasihat dan petunjuk kepada para pahlawan. Dan cerita-cerita wayang kulit seringkali diambil dari epos-epos besar seperti Ramayana dan Mahabharata yang juga mengandung elemen-elemen dari mitologi Jawa. 3. Ritual Mendak Sang Hyang. Ritual Mendak Sang Hyang adalah upacara yang dilakukan untuk menghormati para leluhur dan roh-roh suci. Upacara ini biasanya dilakukan oleh masyarakat adat Jawa pada hari-hari tertentu dalam penanggalan Jawa. Dalam upacara ini, Batara Brahma seringkali disebut sebagai salah satu leluhur yang sangat dihormati. Selain dalam upacara dan tradisi, pengaruh Batara Brahma juga sangat kuat dalam sastra dan seni Jawa. Banyak naskah kuno seperti Serat Centini dan Babatana Jawi yang menggambarkan kisah-kisah mitologis tentang Batara Brahma. Dalam seni rupa, Batara Brahma sering digambarkan dalam berbagai bentuk patung dan relief yang menghiasi candi-candi di Jawa. Dan dengan masuknya Islam ke Jawa pada abad ke-15 dan 16, mitologi Hindu-Buddha mulai berintegrasi dengan ajaran Islam. Wali Songo, 9 wali penyebar Islam di Jawa, memainkan peran penting dalam prosesi ini. Mereka menggunakan pendekatan yang sinkretik, menggabungkan elemen-elemen dari kepercayaan lama dengan ajaran Islam untuk memudahkan penerimaan Islam oleh masyarakat Jawa. Yang pertama yaitu Wali Songo dan sinkretisme. Para Wali Songo seperti Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang sering menggunakan simbol-simbol dan cerita-cerita dari mitologi Hindu, Buddha dalam dakwah mereka. Misalnya Sunan Kalijogo menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah, memasuki nilai-nilai Islam ke dalam cerita wayang yang sudah dikenal masyarakat. Dengan demikian, masyarakat Jawa dapat menerima Islam tanpa harus meninggalkan sepenuhnya tradisi lama mereka. 2. Akulturasi dalam seni dan arsitektur. Akulturasi antara budaya Hindu, Buddha, dan Islam juga terlihat dalam seni dan arsitektur. Masjid-masjid di Jawa, seperti Masjid Agung Demak, menunjukkan pengaruh arsitektur Hindu-Buddha di dalam desainnya. Hiasan dan ornamen masjid seringkali mengandung motif-motif yang berasal dari seni rupa Hindu dan Buddha. Dan hingga hari ini, warisan Batara Brahma tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa. Dalam konteks modern, pengaruh Batara Brahma dapat dilihat dalam kebudayaan populer. Banyak karya seni dan budaya populer yang masih mengangkat cerita-cerita mitologis tentang Batara Brahma. Film, buku dan pertunjukan teater seringkali mengambil inspirasi dari mitologi Jawa yang membawa cerita-cerita ini ke generasi yang lebih muda. Bagi banyak orang Jawa, mitologi tentang Batara Brahma menjadi sumber identitas dan juga kebanggaan lokal. Festival budaya, upacara adat, dan perayaan lokal seringkali menggunakan elemen-elemen dari mitologi ini untuk memperkuat rasa kebersamaan dan juga identitas budaya. Sahabat, kita kembali ke Bani Jawi. Apakah Bani Jawi keturunan dari Nabi Ibrahim? Bani Jawi adalah istilah yang sering kali digunakan untuk merujuk kepada kelompok etnis di Asia Tenggara yang meliputi suku bangsa Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, dan lainnya. Sebuah teori menarik yang muncul dari penelitian sejarah dan juga genetik adalah bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Penemuan ini didasarkan pada beberapa sumber, termasuk kitab sejarah klasik dan penelitian genetika modern. Dalam kitab sejarah Al-Kamil fi Al-Tariq, karya Ibnu Athir, disebutkan bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ibnu Athir, seorang sejarawan terkenal dari abad ke-12, mencatat banyak peristiwa sejarah penting dan menyusun silsilah berbagai bangsa. Menurut catatannya, Nabi Ibrahim memiliki keturunan yang tersebar luas di berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara. Penelitian genetika modern mendukung teori ini.
seorang profesor dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM, menemukan bahwa dalam DNA Melayu terdapat 27% varian Mediterranean yang merupakan karakteristik DNA dari bangsa-bangsa Euro-Semitik, termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Varian Mediterranean ini juga ditemukan dalam DNA bangsa Arab dan Bani Israel yang secara tradisional dianggap sebagai keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam mitologi Jawa, Batara Brahma adalah salah satu dewa utama yang dihormati dan diyakini sebagai leluhur para raja dan juga bangsawan Jawa. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa Brahma dalam mitologi Jawa memiliki kesamaan dengan Nabi Ibrahim dalam tradisi Semitik. Kedua tokoh ini dianggap sebagai sosok yang membawa ajaran agama dan juga kebijaksanaan kepada umat manusia. Pengaruh budaya India yang kuat di Jawa pada masa lalu membawa serta berbagai elemen mitologi Hindu, termasuk tokoh Brahma. Pengaruh budaya India yang kuat di Jawa pada masa lalu membawa serta berbagai elemen mitologi Hindu, termasuk tokoh Brahma. Namun, penelusuran lebih dalam menunjukkan bahwa cerita-cerita tentang Brahma mungkin merupakan adaptasi lokal dari cerita tentang Nabi Ibrahim yang dibawa oleh pedagang dan juga penjelajah dari wilayah Semitik ke Asia Tenggara. Hal ini bisa terjadi melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Timur Tengah dengan Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Namun selain bukti genetik, ada juga bukti arkeologis dan juga linguistik yang mendukung teori ini. Beberapa artefak dan prasasti kuno di Indonesia menunjukkan adanya kontak budaya dengan bangsa-bangsa Semitik. Misalnya beberapa motif seni dan juga arsitektur di candi-candi Jawa memiliki kemiripan dengan motif-motif Semitik. Di samping itu, beberapa kata dalam bahasa Jawa dan Melayu memiliki akar yang sama dengan kata-kata dalam bahasa Arab dan juga Ibrani. Penemuan bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Ibrahim memiliki implikasi besar terhadap identitas budaya dan juga sejarah masyarakat di Asia Tenggara. Ini memberikan perspektif baru tentang asal-usul dan hubungan antar bangsa di wilayah ini. Selain itu, pengetahuan ini dapat memperkuat ikatan antara berbagai kelompok etnis di Nusantara yang selama ini dianggap memiliki asal-usul yang sangat berbeda. Sejarah Bani Jawi juga menunjukkan bagaimana budaya dan agama dapat beralkulturasi ketika ajaran Islam mulai masuk ke Jawa pada abad ke-13. Banyak elemen Hindu-Buddha yang sudah ada diintegrasikan ke dalam praktik Islam lokal. Misalnya tradisi upacara adat dan seni, pertunjukan seperti wayang kulit tetap bertahan, tetapi diberi makna dan simbolisme baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun di masa kini, kesadaran akan warisan genetik dan budaya yang kaya ini dapat memperkuat rasa kebanggaan dan juga identitas nasional di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Ini juga dapat mendorong penelitian lebih lanjut dalam bidang sejarah, arkeologi, dan juga genetika untuk menggali lebih dalam asal-usul dan juga hubungan antar bangsa di kawasan ini. Dan apakah benar Nusantara adalah pemegang kunci akhir zaman? Dalam berbagai kepercayaan dan mitologi di seluruh dunia, konsep tentang akhir zaman seringkali disertai dengan narasi tentang wilayah atau bangsa yang memainkan peran kunci dalam peristiwa besar tersebut. Nusantara yang mencakup Indonesia dan wilayah sekitarnya juga tidak lepas dari narasi-narasi semacam itu, dan beberapa teori, legenda, dan juga penelitian mengisyaratkan bahwa Nusantara memiliki peran signifikan dalam skenario akhir zaman. Mari kita telah lebih lanjut. Legenda dan mitos lokal. Di berbagai daerah di Nusantara terdapat banyak legenda dan mitos yang berbicara tentang peran penting wilayah ini di masa depan. Misalnya dalam mitologi Jawa, terdapat konsep Ratu Adil, seorang pemimpin yang akan datang untuk membawa keadilan dan juga kemakmuran. Figur Ratu Adil yang sering dihubungkan dengan kebangkitan Nusantara sebagai pusat kekuatan dan juga kebenaran di masa mendatang. Menurut sejarawan, daerah sebelah utara Nusantara didominasi oleh bangsa Mongoloid pada masa lalu. Namun, muncul pertanyaan menarik, mengapa bangsa Mongoloid seperti Genghis Khan tidak meluaskan kekuasaannya hingga ke selatan? Padahal Nusantara kaya akan sumber daya alam dan juga subur. Daerah ini memiliki berbagai tambang seperti emas, timah, dan juga banyak lagi. Apa yang membuat mereka mundur? Jawabannya sederhana, bangsa Malay. Bangsa Malay terkenal dengan armada lautnya yang tangguh dan juga kekuatan maritim yang luar biasa. Para pejuang mereka dikenal memiliki keahlian bela diri yang tak tertandingi. Menjadi penguasa lautan yang disegani sebagai kerajaan superpower dari timur,
Nusantara telah dikenal jauh sebelum kejayaan bangsa Mongol. Ada juga alasan Nusantara mengapa disebut pemegang kunci akhir zaman. Dari segi ramalan dan kepercayaan, yaitu yang pertama ramalan Jayabaya. Salah satu ramalan yang paling terkenal di Jawa adalah ramalan Jayabaya yang konon dibuat oleh Prabu Jayabaya dari Kerajaan Kediri pada abad ke-12. Ramalan ini menyebutkan bahwa suatu hari Nusantara akan menjadi pusat peradaban dan kebangkitan besar, serta akan ada pemimpin bijaksana yang membawa era baru bagi dunia. Yang kedua yaitu kepercayaan kuno. Selain ramalan Jayabaya, banyak kepercayaan kuno lainnya yang menyebutkan bahwa Nusantara memiliki posisi penting dalam tatanan dunia. Beberapa suku di Nusantara percaya bahwa tanah mereka adalah tempat suci yang akan memainkan peran penting di dalam peristiwa besar di masa depan. Banyak dari kepercayaan kuno tersebut menempatkan Nusantara sebagai pusat spiritual yang memiliki kekuatan metafisik yang luar biasa. Tempat-tempat suci seperti gunung-gunung tinggi, danau-danau yang indah, dan juga hutan-hutan yang lebat dianggap sebagai tempat-tempat di mana energi kosmis berkumpul dengan kuat. Para suku penganut kepercayaan kuno percaya bahwa pemeliharaan kelestarian alam di Nusantara adalah kunci untuk mempertahankan kekuatan spiritual dan juga metafisiknya. Selain itu, ada pula ramalan dan mitos penciptaan yang menghubungkan Nusantara dengan penciptaan dunia. Beberapa mitos mengisahkan bahwa Nusantara adalah tempat di mana dewa-dewa turun ke bumi untuk menciptakan manusia pertama dan juga memberikan ajaran-ajaran penting. Mitos-mitos ini memberikan makna mendalam tentang peran Nusantara di dalam sejarah penciptaan dan juga pertumbuhan peradaban manusia. Nusantara juga dianggap sebagai pusat kebijaksanaan dan keharmonisan. Tradisi lisan dari suku-suku yang berbeda menceritakan tentang para bijak dan pemimpin spiritual yang mengajarkan nilai-nilai universal seperti gotong royong, keadilan, dan juga perdamaian. Mereka percaya bahwa dari Nusantara akan muncul pemimpin-pemimpin yang bijaksana dan juga penuh kasih untuk membawa harmoni dan juga keselamatan bagi umat manusia di masa depan. Kaitan dengan alam dan tata surya, kepercayaan kuno di Nusantara seringkali juga terkait erat dengan pengamatan terhadap alam dan gerak tata surya. Para penganut kepercayaan ini memiliki pengetahuan yang mendalam tentang siklus-siklus alam, perubahan musim, dan juga gerhana-gerhana yang menjadi penanda waktu penting dalam ritual dan juga upacara adat mereka. Mereka meyakini bahwa alam Nusantara memiliki kekuatan yang berhubungan langsung dengan perubahan-perubahan besar di tatanan kosmos. Kepercayaan kuno ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya suku-suku di Nusantara, tetapi juga membentuk identitas bangsa-bangsa di kawasan ini. Mereka merawat dan juga meneruskan tradisi lisan, ritual, dan pengetahuan spiritual mereka dari generasi ke generasi sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan alam dan mempersiapkan masa depan yang harmonis bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks modern, pemahaman terhadap kepercayaan kuno ini dapat memberikan inspirasi dan pandangan yang dalam tentang pentingnya menjaga lingkungan alam dan juga kearifan lokal dengan tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim dan juga degradasi lingkungan. Kearifan lokal dari kepercayaan kuno Nusantara dapat menjadi sumber solusi yang berharga bagi upaya pelestarian bumi dan juga pembangunan berkelanjutan. Tanda-tanda di masa kini ada juga yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengaruh global. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia sebagai bagian terbesar dari Nusantara telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan juga peningkatan pengaruh di panggung global. Sebagai anggota G20, Indonesia memiliki peran penting dalam ekonomi global dan dalam pembahasan isu-isu besar dunia. 2. Pemimpin visioner. Kemunculan pemimpin visioner di Nusantara yang memiliki pandangan global dan juga komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan dapat dilihat sebagai tanda bahwa wilayah ini sedang menuju peran yang lebih besar dalam dunia. Konsep bahwa Nusantara adalah pemegang kunci akhir zaman didukung oleh berbagai legenda, ramalan, dan juga kepercayaan lokal, serta potensi strategis dan kekayaan yang dimilikinya. Meskipun masih banyak yang bersifat spekulatif, jelas bahwa Nusantara memiliki posisi yang sangat penting dalam tatanan dunia, baik dari segi geografis, budaya, maupun ekonomi. Dengan terus memelihara dan mengembangkan potensi ini, Nusantara dapat memainkan peran kunci di dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan damai bagi seluruh umat manusia. Menurut para sejarawan, bangsa Mongoloid begitu mendominasi daerah di sebelah utara Nusantara. Muncul pertanyaan, mengapa bangsa Mongoloid atau Genghis Khan
tidak sampai meluaskan kekuasaan sampai ke selatan. Bukankah Nusantara adalah daerah yang sangat layak untuk dikuasai? Daerahnya subur, serta tersimpan beraneka bahan tambang seperti emas, timah, dan sebagainya. Namun, apa yang mereka takutkan? Jawabannya hanya satu, karena Nusantara ketika itu dilindungi bangsa Malay. Bangsa Malay dikenal sangat kesohor memiliki angkatan laut dikdaya, kekuatan maritim yang kuat, dan juga bala tentaranya serta personal memiliki ilmu bela diri yang sangat mumpuni. Nusantara mungkin adalah penguasa lautan, sehingga Nusantara terkenal sebagai kerajaan superpower dari timur, bahkan jauh ribuan tahun sebelum bangsa Mongol berkuasa. Sampai di sini dulu petualangan Bani Jawi, dan masih ada beribu kata lagi yang akan saya ungkap. Dan ingatlah, Andalah Bani Jawi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.